Kebetulan kayak bom gitu jam 11, cuman pas kejadiannya itu jam 2 itu pas dini hari. Ya, masih Warga nggak selamat menyelamatkan diri? sempat ya, ada yang sempat, mungkin ada yang enggak, mungkin yang terdampak langsung itu enggak sempat menyelamatkan diri karena alurnya ke sana, karena langsung begitu ada itu kan langsung padamkan listrik gitu, jadi keluarga itu belum sempat menyelamatkan diri. Hingga hari ini Minggu tanggal 25 Januari tahun 2026, jumlah korban akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terus bertambah. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian intensif terhadap puluhan warga yang diduga tertimbun material longsor sejak peristiwa terjadi pada dini hari Sabtu kemarin. Hingga laporan ini disusun, sedikitnya 8 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara lebih dari 80 warga masih dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Laporkan kembali, ini kami piket fungsi Polsek Cisarua dipimpin Pawas Ibda Haryono, Panit 1 Bimas, melaksanakan cek TKP kembali di lokasi kedua longsoran, berada di Kampung Babakan, RT 5, RW 11, Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Komandan. Mohon izin melaporkan, kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat, perangkat masyarakat setempat, dilaporkan longsoran besar, Komandan, menimbun beberapa rumah warga. Mohon izin Bapak, berapa rumah Pak? Ini sekitar 30 rumah anak di sini. Ya, Bapak di sini selaku apa Pak? RW RW 2. Ketua RW 2. Mohon izin Komandan, kami sedang berkoordinasi dengan Bapak RW. Bencana longsor ini terjadi setelah wilayah Cisarua dan sekitarnya diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi selama 2 hari berturut-turut. Kondisi tersebut menyebabkan tanah di kawasan perbukitan lereng Gunung Burangrang menjadi labil. Sekitar pukul 2.30 hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat, longsoran tanah, batu, dan lumpur tiba-tiba meluncur deras ke permukiman warga di Desa Pasir Langu, menghantam rumah-rumah yang berada tepat di bawah lereng. Dari bukit sana, ya, itu dari sana, ya, dari sana, nih, ya, sampai ke bawah Pak, kurang lebih 3 km lah, 3 km ada Pak, 3 km, kurang lebih, ya. Ini dari sana, banyak korbannya. Warga yang tengah terlelap tidak sempat menyelamatkan diri. Material longsor datang secara tiba-tiba disertai suara gemuruh keras, membuat sebagian rumah langsung tertimbun dan rata dengan tanah. Beberapa warga yang selamat mengaku hanya sempat berlari keluar rumah tanpa membawa barang apapun, sementara anggota keluarga mereka tertinggal di dalam bangunan yang roboh. Kebetulan kayak bom gitu jam 11, cuman pas kejadiannya itu jam 2 itu pas Dini hari. Ya, masih Warga nggak selamat menyelamatkan diri? sempat ya, ada yang sempat, mungkin ada yang enggak, mungkin yang terdampak langsung itu kan enggak sempat menyelamatkan diri karena alurnya ke sana, karena langsung begitu ada itu kan langsung padamkan listrik gitu, jadi keluarga itu belum sempat menyelamatkan diri. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan, lebih dari 30 rumah warga mengalami rusak berat hingga tertimbun total. Selain korban meninggal dan hilang, sedikitnya 113 warga terdampak langsung, dan 23 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, meski sebagian harus mendapat perawatan akibat luka-luka dan trauma. Sebagian korban baru ditemukan. Sejak hari pertama kejadian hingga hari ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Jawa Barat, BPBD Kabupaten Bandung Barat, TNI, Polri, serta relawan terus melakukan operasi pencarian. Proses evakuasi dilakukan secara manual menggunakan alat sederhana, mengingat kondisi medan yang sangat berat, berlumpur, dan berisiko tinggi terjadi longsor susulan.
Untuk mempercepat pencarian korban, tim SAR juga mengerahkan anjing pelacak atau K9 di sejumlah titik yang dicurigai menjadi lokasi tertimbunnya korban. Namun, upaya pencarian kerap terhambat oleh cuaca yang belum membaik. Hujan masih turun dengan intensitas sedang hingga lebat di kawasan tersebut, memaksa petugas beberapa kali menghentikan sementara proses pencarian demi keselamatan tim di lapangan. Lereng yang curam dan tanah yang terus bergerak menjadi ancaman serius bagi para petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan korban, penyaluran bantuan, serta relokasi warga yang tinggal di zona rawan longsor. Pemerintah juga memutuskan bahwa warga yang rumahnya terdampak akan direlokasi ke tempat yang lebih aman, mengingat lokasi lama dinilai sudah tidak layak huni. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian, pemerintah daerah menyiapkan bantuan biaya sewa rumah sementara sebesar 10 juta rupiah per keluarga, serta santunan bagi keluarga korban meninggal dunia. Selain itu, bantuan logistik berupa makanan, selimut, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya terus disalurkan ke lokasi pengungsian. Hingga minggu ini, sekitar 400 warga terpaksa mengungsi dan menempati posko-posko darurat yang disiapkan di balai desa dan fasilitas umum terdekat. Aparat setempat bersama relawan juga memberikan pendampingan psikologis, terutama bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma berat akibat bencana ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan bahwa potensi hujan dengan intensitas tinggi masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan, khususnya di wilayah pegunungan Jawa Barat. Kondisi tersebut berpotensi memicu longsor susulan, sehingga masyarakat diminta untuk tetap waspada dan tidak mendekati lokasi bencana. Petugas gabungan juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan tanah dan kondisi lereng di sekitar lokasi kejadian. Warga yang masih berada di kawasan rawan diminta segera mengungsi dan mengikuti arahan dari aparat demi keselamatan bersama. Bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini menjadi salah satu tragedi alam paling memilukan di awal tahun 2026. Hingga hari ini, harapan masih terus digantungkan pada upaya pencarian korban yang belum ditemukan. Tim SAR memastikan proses pencarian akan terus dilanjutkan selama masih ada kemungkinan korban dapat ditemukan. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru dari lokasi bencana, termasuk data korban, proses evakuasi, dan langkah-langkah penanganan lanjutan dari pemerintah dan tim di lapangan.